Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Apakah kita Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu semua, kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ibu, rekan sesama Wida Iswara. Terima kasih atas kehadirannya di kelas breakout room untuk materi persiapan uji kom ahli madani. Insya Allah bersama saya mungkin saya lihat kalau Bapak Ibu sudah gelisah ya, sudah mikirin takjil, nanti saya di stop kalau saya masih kepanjangan. Jadi kita santai aja ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu kaku karena saya kalau ngajar di kelas itu terlalu kaku itu saya bingung sendiri nanti mengatur mimik wajah saya itu sulit karena saya suka sambil ketawa sambil ngobrol gitu. Kalau saya masuk ke kelas yang kayak kelas mungkin ikut pelatihan apa bela negara mungkin nggak cocok muka saya ini karena mungkin dilihat dari raut wajah saya lebih cocok jadi komedian kayaknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya hari siang ini diberi mandat untuk mendampingi Bapak Ibu eh, berbagi pengalaman terkait persiapan uji kompetensi Widya Suara di tingkat madya. Mohon izin saya share pantayangnya. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan jelas? sudah Bu. Oke, baik. Kita coba ya. Stop share dulu. Nah, baik, Bapak Ibu, eh, perkenalkan, nama saya Septiana, SST, Sarjana Sains Terapan, Master Manajemen. Saya Widya Iswara, Ahli Madya dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Kami dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, ini biodata saya. Saya lahir di Tanjung Karang tanggal 26 September 1986. Nah, untuk jabatan saat ini saya Widya Suara Ahli Madya. Kemudian kompetensi yang saya miliki untuk spesialisasi saya punya kompetensi di spesialisasi penyuluhan pertanian. Kemudian saya juga seorang asesor penyuluhan pertanian. Tahun ini alhamdulillah saya mendapat sertifikat kompetensi sebagai penulis buku tersertifikasi dari BNSP. Kemudian pada tahun 2009 sampai ke 2012 saya pernah menjadi konsultan pertanian organik yang tersertifikasi dari Badan Sertifikasi Organik Swiss. Kalau sekarang karena aktivitas yang lumayan agak banyak, jadi saya mengurangi aktivitas yang di luar organisasi dan sertifikat saya ini sudah tidak aktif. Untuk siang hari ini mungkin kita berdiskusi Bapak Ibu terkait apa-apa yang akan Bapak Ibu siapkan dalam bentuk proposal untuk mengikuti uji kompetensi di jenjang Widaswara Ahli Madya. Proposalnya yaitu berupa proposal penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang tepat. Tapi ini berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman. Jadi nanti kita lebih ke sharing pengalaman aja. Nah, ini model sertifikasi Bapak Ibu bisa sudah paham lah ya yang seperti ini karena nanti eh,
skema-skema inilah yang dijadikan landasan untuk teman-teman mengajukan eh, formasi atau kuota di jabatan kewideswaran yang ingin dilamar. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya ikuti pada waktu uji kompetensi Widya Suara Jenjang Madya itu kebetulan di tahun 2023 ya Bapak Ibu baru ya, jadi baru 2 tahun. Saya genap 2 tahun di tanggal 4 kemarin, baru ulang tahun sebagai Widya Suara Ahli Madya. Baru 2 tahun ya Bapak Ibu. Dan kemudian kemarin membantu teman-teman yang mau ikut uji Komadya eh, tahun 2024 2025 dan mereka baru saja dilantik bulan Februari 2026. Nah, jadi teman-teman nanti pada waktu di persiapan pelaksanaan uji kompetensi, teman-teman akan diberi pembekalan. Nah, pembekalan ini yaitu bukan pembekalan substantif proposal bukunya ya, tapi lebih ke pembekalan bagaimana proses uji kompetensinya nanti. Jadi jangan salah bahwa substansi isi materi itu tidak diberi. Jadi teman-teman bisa sharing pengalaman dengan teman-teman yang sudah atau seperti ini kita mengadakan persiapan uji kom yang diselenggarakan oleh APWI. Nah, jadi pada saat pra uji kom itu kalau kami kemarin yang zaman saya tahun 2023 dan teman-teman yang 2025 itu tetap di 2 minggu sebelum uji kom baru diadakan pembekalan yang online juga sifatnya. Jadi kita online Zoom pakai Zoom eh, tentang pembekalan informasi teknisnya, teknis pelaksanaan uji kom bukan substansi materi buku. Nah, jadi pada saat pembekalan ini Bapak Ibu harus hadir. Jadi harus hadir di Zoom. Jadi tidak boleh tidak hadir karena kalau tidak hadir itu ada kemungkinan nanti ada peserta yang lain yang mau ikut itu mungkin digantikan dengan teman yang lain. Jadi harus ikut ya Bapak Ibu walaupun misalnya dalam kondisi sakit atau lagi dalam perjalanan nggak apa-apa ikut aja disimak. Kemudian 2 minggu setelah pembekalan baru dilaksanakan uji komnya. Nah, uji kom ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama uji portofolio, yang kedua adalah presentasi proposal, yang ketiga adalah wawancara. Jadi ada 3 ya tahapannya Bapak Ibu. Kalau kemarin saya uji komnya kan di BPMKP Ciawi di Bogor punya Kementerian Pertanian karena kami kerjasama Bapak Ibu kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan LAN. Jadi kami kerjasamain dan itu kami berbayar sendiri. Mungkin kalau dari teman-teman kementerian lain dianggarkan, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa apa namanya menghematlah pengeluaran untuk uji kom. Kemudian selanjutnya, jadi ada 3 ya pada waktu pelaksanaan uji kom, ada portofolio, ada presentasi proposal, dan ada wawancara. Nah ini untuk mengikuti uji kom. Jadi sebelum terdaftar nih uji kom, persyaratannya harus dipenuhin. Yang pertama menduduki jabatan Widya Iswara. Jadi kalau izin belajar, lagi tubal itu nggak boleh. Atau lagi cuti di luar di luar tanggungan negara nggak boleh. Jadi dia sisi sedang melaksanakan tugas sebagai widesuara atau dia lagi diperbantukan jabatan struktural, nah itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar menduduki jabatan widesuara. Nah ini kan yang kami siapkan adalah SK pengangkatan pertama dan atau yang terakhir. Jadi siapin aja dibawa filenya karena nanti basicnya file.
Kemudian memenuhi angka kredit jabatan yang dilamar. Jadi angka kredit teman-teman, Bapak Ibu itu harus sudah memenuhi untuk angka kredit jabatan di Madya. Ditunjukkan dengan apa? Dengan pak yang terakhir. Kalau kami kemana ada pak terakhir dan pak terintegrasi. Jadi di situ angka kreditnya harus sudah 400 kalau kami kemarin ya. Karena di di uji kom saya yang terakhir itu masih pakai angka penilaian angka kredit yang lama. Jadi kalau kemarin dia masih 400. Kalau kemarin yang Pak Ikhwan itu sudah sesuai dengan pak terintegrasi yang 300. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga persyaratannya Bapak Ibu harus punya draft buku yang sudah dibuat. Draft ya bentuknya. Jadi belum boleh dipublikasikan, belum boleh diterbitkan. Jadi masih dalam bentuk draft. Cuman sudah lengkap bukunya, draft bukunya. Nah, nanti draft buku itu disusun dalam bentuk proposal juga. Jadi ada proposal buku, ada draft bukunya. Oke, selanjutnya, nah ini kaidah penulisan buku, Bapak Ibu bisa lihat di Perkala nomor 26 tahun 2015 tentang angka kredit jabatan fungsional ya, ada kaidah-kaidahnya. Kemudian nanti ada penulis saya tulis ilmiah, ada di bisa searching di Google. Nah, yang pertama, nah ini yang saya apa namanya? Saya ringkas aja. Jadi nanti karya tulis Bapak Ibu, draft buku Bapak Ibu itu harus merupakan karya tulis ilmiah populer. Jadi bukan bentuk jurnal mentah-mentah dikeluarkan atau hasil penelitian atau hasil disertasi itu yang ditampilkan bukan. Jadi sudah dipopulerkan. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil dari hasil pengkajian atau hasil disertasi atau dari tesis, boleh, tapi sudah ditulis dalam bentuk draft buku atau karya tulis ilmiah populer, sudah dipopulerkan. Kan beda ya bentuknya. Nah, kalau bedanya antara jurnal, adaptasi atau tesis dengan karya tulis ilmiah populer itu ada di ini, di aktual dengan bahasa yang mudah dipahami dan dipahami oleh masyarakat umum. Jadi kalau masih dalam bentuk tes disertasi atau jurnal itu yang baca kan kalangan-kalangan akademisi. Tapi kalau sudah di dalam bentuk karya tulis ilmiah populer itu siapapun bisa baca. Jadi kalau saya itu kan dari kajian ya kalau buku saya itu. Jadi buku itu sudah saya buat dalam bentuk buku. Saya suruh bapak saya atau ibu saya baca. Sudah bisa dipahamin atau belum gitu. Jadi kalau mereka masih ada penggunaan istilah-istilah yang mungkin sangat sangat terbatas istilah itu, jadi harus diganti dulu istilahnya. Jadi saya cobanya kayak gitu. Enak nggak bacanya gitu. Jadi kalau sudah enak katanya, berarti insya Allah sudah pakai bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum gitu. Menurut tips saya ya Bapak Ibu. Kemudian KTI substansif terkait dengan kediklatan atau pengembangan spesialisasi widya suara. Nah, saran saya draft buku yang Bapak Ibu susun itu adalah yang Bapak Ibu kuasai. Jangan yang isinya Bapak Ibu kurang menguasai. Jadi kita jaga-jaga pada waktu nanti diwawancara, kita paham semua isi buku kita. Jangan pula misal kita join nulis bukunya kita bareng-bareng. Tapi yang banyak nulis teman kita, terus kitanya itu edit, kita nggak paham isinya, nah itu dihindari. Tiba-tiba bertanya tentang isi bukunya kita bisa jawab. Misalnya kita kuasain lah buku yang kita buat. Kemudian eh, buku isi bukunya itu harus asli ya Bapak Ibu hasil tulisan kita. Jadi kalau misalnya mengadop atau menyadur itu juga ada ketentuan yang ada di kaidah penulisan karya tulis. Kemudian buku itu draft bukunya itu kertas yang digunakan minimal B5 ya Bapak Ibu.
B5 dan minimal 50 halaman. Sepertinya udah paham lah ini ya, karena biasa sudah pernah kalau diterima angka kredit, sudah pernah mengajukan angka kredit dalam bentuk buku. Jadi minimal B5 ya Bapak Ibu kertasnya itu, dan minimal 50 halaman. 50 halaman itu isinya ya Bapak Ibu, nggak sama cover dan di depan-depan tuh nggak. Jadi, dia 50 halaman itu isinya aja, mulai dari bab 1 sampai ke kesimpulan ya, kalau mau pakai kesimpulan atau di penutup. Jadi kayak daftar pustaka, daftar isi itu nggak dihitung. Kemudian, nah kalau ini belum ya. Ini yang diterbitkan IKAP ini belum. Kalau dia e-book juga belum, ISBN belum, ditulis dan mudah dipahami pembaca itu yang tadi yang nomor 2. Jadi sampai eh, di penulisan buku minimal B5, minimal 50 halaman. Coba nanti lihat di bahan-bahan Bapak Ibu apakah sudah masuk yang tiga ini. Empat, empat. Syarat satu, dua, empat. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu isi proposal. Jadi draft bukunya sudah punya nih ya. Bapak Ibu sudah punya draft bukunya. Kemudian draft buku itu sudah disusun. Bapak Ibu harus juga buat proposal. Jadi proposal draft buku judulnya apa? Isi proposal itu Bapak Ibu adalah latar belakang masalah. Nah, ini waktu itu ditanyakan pada waktu eh, uji kom ini ditanyakan kenapa? Karena dulu judul karya buku saya itu adalah bagaimana cara kelompok. Ditanyain kenapa kenapa kamu ngangkat buku ini sebagai judul yang menarik katanya. Saya jawabnya gini, karena kalau penyuluh-penyuluh yang baru ini, mereka belum dapat materi terkait dengan pembentukan kelompok. Jadi mereka belajar secara otodidak dan belum ada panduannya kecuali mereka ikut diklat dasar. Nah, diklat dasar penyuluh ini belum tentu ada, Bapak. Nah, alasan yang seperti itu bisa menjadi salah satu alasan. Tapi saran saya Bapak Ibu latar belakang yang diambil pada waktu Bapak Ibu bikin draft buku ini jangan seperti itu jawabannya. Jadi bukan untuk keperluan eh, cuman beberapa pihak gitu. Jadi apa namanya kita bikin buku itu supaya bisa dibaca atau dijadikan pembelajaran untuk orang banyak, jangan segelintir orang. Jadi kalau kemarin contoh ini punyanya teman saya, punya Mas Sutoyo. Jadi saya kan ada teman bareng-bareng, kita nulisnya bareng-bareng juga ini. Jadi kalau yang punya Mas Sutoyo ini, strategi meningkatkan nilai tambah limbah pengolahan ubi kayu. Nah, jadi kan itu siapapun bisa gitu, petani bisa, masyarakat bisa. Jadi kalau bisa, eh, buku yang Bapak Ibu jadikan sebagai bahan untuk uji kom itu bermanfaat buat siapa saja. Kemudian ada rumusan masalahnya. Nah, kenapa rumusan masalah itu adalah eh, hal-hal yang dijadikan inti dari buku yang akan Bapak Ibu bikin. Misalnya nih, bagaimana cara meningkatkan nilai tambah limbah ubi kayu. Nah, itu menjadikan rumusan masalah. Jadi buku itu akan membahas nih bagaimana cara meningkatkan ubi kayu. Kemudian batasan masalahnya. Jadi buku kita itu kalau dia rumusan masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan nilai tambah dari limbah pengolahan ubi kayu, nanti di dalam buku jangan keluar dari itu. Boleh keluar dikit-dikit, dikit aja, tapi jangan nanti tiba-tiba di dalam buku ada membahas tentang pengolahan ubi kayunya. Misalnya cara bikin tape singkong, nggak masuk dia. Jadi buku itu harus punya batasan atau ruang lingkup, jadi nggak melebar kemana-mana. Oh iya, Pak Bayu Resen, boleh Bapak silakan. Izin Bu, terkait dengan data untuk penyusun latar belakang tadi, Ya,
bisakah data itu diambil dari naratif berita dari sebuah instansi, misalkan artikel atau pembahasan di sebuah instansi itu bisa dijadikan dasar untuk Bu? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, bisa Bapak itu nanti kalau kayak sekarang itu lagi trennya ini gitu kan. Kalau dari apa namanya dari surat kabar atau dari internet gitu kan itu kan biasanya trending topik malah lebih bagus lagi Bapak berarti buku yang Bapak Ibu akan angkat itu lagi tren nih sekarang lagi rame lagi dibutuhkan penjelasannya atau infonya atau cara penanggulangannya nah seperti itu contoh misalnya eh, mengangkat tentang MBG. Kemarin saya lihat ada tulisan di artikel ya di internet itu. MBG, pas atau tidak. Nah, itu bisa tuh. Ada kalimat di situ di atasnya, baru nanti Bapak akan mengangkat tentang itu. Jadi, kalau yang punya saya ini hasil kajian, mungkin yang nanti misalnya mengangkat dari trending-trending topik, itu bisa dijadikan kalau dia karya tulis yang tidak populer ya, ilmiah yang tidak populer, itu dia bisa jadi kayak studi literasi. Boleh. Nah, ini studi literasi atau kajian literatur, studi pustakanya dibikin populer, dibikin buku yang bisa dipahami oleh semua masyarakat. Boleh ya Bapak Ibu ngambil dari internet yang lagi trending topik, boleh. Monggo Bu Erni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan saya di sini, Bu. Boleh. Yang pertama tentang hasil karya kita itu harus asli merupakan hasil karya ya. Pertanyaan saya, Bu, sejauh mana kita bisa melibatkan AI dalam penulisan buku kita ini? Siap. Apakah sama sekali memang kita tidak diperbolehkan atau bisa begitu? Kalau misalnya bisa, sejauh mana itu bisa kita lakukan? Kemudian pertanyaan kedua adalah, tadi Ibu mengatakan bahwa yang kita bisa jadikan judul buku ini adalah tentang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidik suara. Kemudian disampaikan kembali tentang bagaimana pemanfaatan ubi kayu. Di sini saya agak miss, Ibu. Eh, di mana korelasi atau tolong saya dibimbing untuk melihat keterkaitan antara tugas Widya Iswara, misalnya contohnya tadi pemanfaatan ubi kayu ini. Ya. Demikian Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Erni. Nanya dong Bu, MU itu apa Bu? Bu Erni, Iya, MU itu apa Bu? saya tidak pernah mengatakan MU. Ini Erniati Arifin MU. Oh, MU, Maluku Utara. Widya Oh, Iswara. mohon izin Iya, Ibu, saya kira iya. Manchester United ini. Siap, siap. Siap. Yang pertama, eh, boleh tidak kita menggunakan AI di dalam penulisan buku? Saya jawab boleh, Ibu. Kaitannya apa? Saya juga pakai, misalnya ada gambar yang ada di dalam buku saya itu saya ambil dari internet. Saya pakai yang tidak copyright tapi ya Bu ya. Kuncinya kalau kita, gambar ya. Atau misal kita bikin skema alur, alur nih ya, alur itu kita ngambil dari ChatGPT. Boleh. Kemudian, misal apa lagi yang pakai AI ya selain gambar dan skema? Misalnya, eh, nah, kalau Ibu mau mengadop tulisan orang ke dalam buku kita, kita perhatikan standar plagiarisme. Jadi boleh pakai AI, boleh Bapak Ibu, asal dia bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya mengadop eh, tulisan dari punya orang lain, itu tolong dicantumkan sumbernya. Sumbernya atau penulisnya dituliskan. Menurut siapa? Atau artikel ini diambil dari.
Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, tidak mengambil tulisan orang dimasukkan ke tulisan tanpa kita berizin istilahnya. Jadi tetap si penulis asli kemudian foto, gambar atau pakai AI boleh. Nah, kalau dia ngambil dari internet atau ngambil dari artikel lain gambarnya, tolong dituliskan juga sumbernya dari mana. Boleh ya, Bapak Ibu. Cuman standar plagiarisme itu tolong diperhatikan sama kayak Bapak Ibu mau bikin buku. Jadi dia minimal 5% kalau nggak salah itu ya, plagiarisme itu. Dan kalau punya saya, alhamdulillah plagiarismenya itu kemarin itu cuma 1%. Jadi benar-benar tulisan itu tulisan karena belum banyak ya buku tentang pembentukan kelompok. Jadi alhamdulillah saya lolos dari uji plagiarisme itu. Kemudian kaitannya apa hubungannya limbah ubi kayu dengan profesi sebagai wideswara? Kalau di Maluku Utara, Ibu di badan kalau di sini badan diklat ya tentang manajemen ya Ibu ya, Bu Bagaimana, Erni. Bu? Iya, Iya, bagaimana? ah, ah. Ibu kantornya di badan Di- diklat ah, manajerial ya. Badan Diklat, ya Badan Diklat BPSDM, Ya, Badan Pengembangan, ya, betul. Pengembangan Sumber Daya Jadi Manusia. kalau di di badan diklat SDM itu nggak ada Bu kayak kami. Kalau Oh iya, kami iya. kami Oh, kan tadi Balai saya Pelatihan kemana ini? Pertanian ya, Balai Pelatihan Ya, Pertanian Lampung. iya Jadi betul. Wideswaranya itu punya spesialisasi masing-masing. Contoh kayak saya di penyuluhan pertanian. Nah, kalau yang contoh yang strategi meningkatkan nilai tambah limbah pengolahan ubi, ini teman-teman yang punya spesialisasi atau yang ngajarnya di bidang pengolahan limbah pertanian, Ibu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Ibu di sana punya spesialisasi atau contoh ini yang kalau badan diklat kan yang saya tahu itu prajabatan ya diklatnya bela negara seperti itu ya Ibu. Jadi dia bisa dipakai secara umum. Nah, kalau kami kan spesifik ya pertanian. Kalau kesehatan gitu kan. Kesehatan itu contoh apa tips sehat terhindar dari COVID-19 gitu kan. Nah, itu boleh tuh. Nah, jadi sesuaikan dengan spesialisasi atau kompetensi yang dikuasai masing-masing wideswaranya. Jadi Bapak Ibu silakan saja sesuaikan dengan spesialisasi dan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Jangan sampai pada waktu diwawancara nggak bisa jawab karena apa? Bukan kompetensi yang dikuasain. Nah, itu takutnya kita hindarin bermasalah atau kita nggak bisa jawab pada waktu buku itu dikupas di wawancara. Begitu ya Bapak Ibu, Bu Erni dan Pak Bayu. Lanjut Iya, ya. iya, siap. Siap. Nah, jangan lupa di bab 1 itu Bapak Ibu juga tuliskan di proposalnya tujuan perancangan buku. Nah, jadi kalau bukunya yang tentang nilai tambah limbah pengolahan ubi kayu ini tujuannya pembaca mampu menjelaskan kembali cara pengolahan limbah dari pengolahan ubi kayu. Nah, jadi tujuan yang Bapak Ibu tentukan di proposal itulah nanti yang akan menjabarkan pokok-pokok bahasan di dalam buku yang Bapak Ibu susun. Kemudian eh, setelah tujuan ada manfaat. Nah, ini harus yang ini Bapak Ibu ada 9 poin ini wajib dimasukkan ya Bapak Ibu ke dalam proposal Bapak Ibu. Latar belakang, rumusan masalah, batasannya, tujuan, manfaat. Ini harus dituliskan di dalam proposal. Manfaatnya itu nanti Bapak Ibu tuliskan untuk penulis apa, untuk pembaca apa, dan untuk instansi atau pemerintahan apa. Harus dimasukkan. Kemudian kita sebelum, kayaknya tadi ada yang resen ya, apa udah? Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke
tahapan penyusunan draft buku. Nah, penyusunan ini isinya alur kegiatan di dalam proposal itu nanti kalau saya ini saya masukkan di metodologi ya Bapak Ibu, metodologi penyusunan draft buku di bab 2. Nah, ini isinya adalah alur-alur kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam penyusunan buku. Yang jelas, dalam penyusunan buku itu ada yang namanya metode pengumpulan data dan literasi. Jadi, Bapak Ibu mau pakai wawancara, mau pakai observasi, karena ini fakta ya, dalam nulis buku itu harus fakta isi di dalamnya, tidak boleh dia berupa tulisan fiksi. Nah, jadi Hmm. ada metode pengumpulan datanya, misalnya dengan literasi atau Bapak Ibu wawancara atau studi kasus. Nah, itu tolong dituliskan di alur penyusunan bukunya. Kemudian setelah data terkumpul, baik itu hasil kajian atau apa namanya data pendukung, literasi, pustaka udah terkumpul semua, Bapak Ibu silakan buat kerangka tulisan. Nah, jadi kerangka tulisan itu nanti saya ada di dalam PowerPoint saya. Kalau Bapak Ibu udah baca itu di belakang ada contoh-contohnya. Jadi dituliskan, kita buat kerangka tulisannya supaya apa? Tidak terjadi pengulangan. Misalnya sudah dibahas di bab 1, dibahas lagi di bab 3. Jadi buku itu kayak lompat-lompat gitu kan, nggak sistematis. Terus orang jadi muter-muter bacanya. Terus menghindari. Nah, karena apa? Pada waktu kami uji kom itu ada yang dikritik seperti itu. Ini kenapa muter-muter buku buku sampean itu muter-muter katanya. Sudah dibahas di sini, dibahas di sini. Jadi itu rupanya dibaca sama si asesor dan ketemu bahwa itu terjadi pengulangan. Nah, ini makanya di sini kita tuliskan dulu, kita buat struktur bagan bukunya atau kerangka tulisannya. Harus dibuat dulu supaya mencegah terjadinya muter-muter itu tadi. Kemudian daftar pustaka yang dijadikan acuan penulisan harus dimasukkan. Termasuk tadi kalau ngambil sumber data, sumber gambar, sumber tabel itu tolong dituliskan. Misalnya buat tabel 1 komposisi dari limbah ubi kayu. Kalau itu ngambil dari penelitian ditulis sumbernya dari apa jurnal siapa. Kalau dia gambar gitu juga. Kalau dia gambar asli yang Bapak Ibu ambil, contoh kayak saya kemarin itu kegiatan kunjungan saya di kelompok. Nah itu ada foto saya itu nggak apa-apa nggak ditulis sumbernya karena itu punya pribadi. Oke, kemudian terakhir di di proposal Bapak Ibu itu draft bukunya dilampirkan. Oke, jadi harus sudah jadi ya Bapak Ibu bukunya. Walaupun misal nanti di dalam tulisan buku itu ada yang kurang-kurang nggak apa-apa. Asal inti-intinya sudah dimasukkan. Kita lanjut. Nah, ini tips dan triknya ya Bapak Ibu. Kalau saya itu kemarin bikin draft buku itu nggak nyampe sebulan. Kenapa? Karena itu memang materi yang saya kuasai pertama. Jadi istilahnya nuanginnya itu sudah penuh nih di kepala tinggal ditulis gitu. Terus apa namanya buku itu kita tahulah inti yang harus dipahamin orang tuh apa, kemudian poin-poinnya apa. Nah, itu harus kita paham. Jadi buatlah buku yang kita kuasai substansinya. Kemudian boleh dari hasil kajian atau pembelajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan tulisan karangan ya. Jadi itu memang kalau nanti dijadikan acuan oleh orang lain atau dijadikan studi pustaka orang lain itu tidak menyesatkan. Kemudian buatlah tayangan profil yang menjanjikan. Nah, ini pada waktu Bapak Ibu nanti, pada waktu pelaksanaan uji kom, sebelum Bapak Ibu masuk ke pemaparan presentasi tentang proposal bukunya, yang pertama Bapak Ibu akan disuruh memperkenalkan diri. Nah, buatlah tayangan profil portofolio Bapak Ibu itu dalam bentuk bahan tayang yang enak dilihat.
enak dilihat, kemudian isinya itu menjanjikan bahwa profil Bapak Ibu sebagai Widya Suara ini menjanjikan loh sebagai seorang ahli media. Jangan sampai pada waktu pas penayangan itu kita memperkenalkan diri, saya sebenarnya tidak mau jadi Widya Suara ahli media, cuman saya terpaksa diusulin. Nah, itu nggak boleh. Jadi benar-benar, oh saya ini Widya Suara yang keren, saya bisa diberdayakan sebagai Widya Suara ahli media dengan tugas mungkin yang lebih banyak daripada pada waktu saya menjadi Widya Suara ahli muda. Kemudian kompetensi saya juga sudah semakin meningkat. Nah, itu kalau bisa prestasi-prestasi Bapak Ibu itu dituliskan di profil bahan di tayangan yang tentang portofolio itu. Misalnya Bapak Ibu pernah eh, apa ya, dapat penghargaan Widya Suara berprestasi, masukin. Terus apa namanya, Bapak Ibu aktif di organisasi, masukin. Dapat penghargaan, menang lomba. Terus apa lagi ya, eh, menjadi Widya Suara teladan, boleh. Jadi itu dimasukkan nanti supaya meyakinkan nih, oh dia nggak sia-sia nih diangkat jadi madya. Nanti dengan kompetensi dan kapasitas yang dia punya, dia bisa berbagi lebih banyak kepada peserta atau kepada masyarakat. Nah, gitu. Nah, yang jelas Bapak Ibu harus dituliskan itu yang pertama adalah keaktifan di organisasi APWI. Jadi kalau ditanya eh, Ibu Septi, kalau kemarin tuh saya ditanya siapa ketua APWI. Nah, itu harus bisa jawab. Receh loh pertanyaannya. Siapa ketua APWI kita? Nah, karena kan kalau kita aktif, gitu kan ketua APWI kita itu selalu hadir nih setiap acara-acara APWI. Kalau kita nggak tahu, berarti memang kita jarang ikut acara-acara APWI. Berarti Jawabannya kita apa itu Bu Selvi? Biar Ihi, kita ingatin. baru Pak sekarang ketua APWI kita Pak. Nah, kalau Ya, gelarnya boleh waktu itu saya nggak bisa dikenalkan Bu jawab. sekalian. Saya nggak bisa jawab gelarnya karena saya lupa. Saya kan cuman tahu kalau waktu itu saya kan masih Pak Sugi, ketua apinya Pak Ya, Sugi. Sekarang Pak Kemudian, Sugi. nah, kemudian kalau Bapak Ibu sebagai pengurus APWI, baik di APWI pusat maupun di APWI kementerian atau di unit, disampaikan di slide profil itu. Saya sebagai pengurus APWI di instansi saya, Pak, saya sebagai bendahara. Jadi setiap ada acara yang berkaitan sama duit, saya yang pegang uangnya. Nah, boleh. Kemudian pada waktu kita uji kom itu, kita presentasi itu, nggak harus kaku, Pak. Malah kalau kita kelihatan kaku, itu nanti pertanyaannya malah kayak serem gitu. Pada waktu saya uji kom itu dengan gaya saya yang ketawa-ketawa gitu, malah apa asesornya itu juga santai gitu. Jadi dia ngelihat pembawaan kita. Nah, teman saya kan ada yang pendiam. Pas ditanya dia cuma jawab sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan. Nah, itu mungkin apa asesornya yang bingung bertanya atau dia yang menjawabnya udah pas. Jadi cuman sebentar Pak di dalam kelas itu teman saya. Nggak nyampe setengah jam sudah keluar dia. Itu sudah sama presentasi dia. Itu Keren. bagus, Bu. Bagus. Itu bagus. Iya, deg-degannya nggak Tidak lama panjang. bertanya. Itu tipsnya. Jadi kami kan kalau kalau pas uji kom itu kita kan dibagi kelas. Jadi di tempat saya itu ada 8 orang. Jadi kita tungguin dari awal sampai terakhir tuh kita tungguin. Terus kita tanyain. Nah, teman-teman yang udah dari dalam itu diceritain nih ke teman-teman. Nanti jangan lupa kayak gini gitu. Jadi kita dapat nih semua. Saya dengan Bu Ana kemarin tuh satu kelas. Jadi kita dapat nih bocoran apa yang mau ditanyain. Cuman kalau buat teman-teman yang mungkin stressingnya tinggi, janganlah. Karena ada teman saya juga, karena dia dapat masukan, semua orang masuk dia terakhir, dia sampai pusing. Ya Allah, banyak banget ya pertanyaan. Nah, jadi ya tergantung teman-teman. Kalau Bapak Ibu kira-kira stressingnya itu cukup tangguh,
ada ambil semua pengalaman-pengalaman itu, terus kita siapkan mental kita juga. Tapi kalau yang nggak kuat, stressingnya rendah, udah cukup dengan kemampuan yang kita punya, kita jadi diri kita apa adanya, kuasain buku yang kita punya, sudah masuk, Bismillah, nah, gitu. Oke, terus itu tipsnya, cantumkan judul karya tulis ilmiah yang sudah disusun, hindari plagiasi dari buku yang disusun. Nah, yang ini saya mencantumkan. Kenapa? Yang ini ya, cantumkan rekapitulasi penilaian peserta terhadap Widyaswara selama melaksanakan proses pembelajaran. Ini cukup efektif, Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya ikut kompetensi Widyaswara berprestasi, ini saya masukkan. Dan alhamdulillah penilaian saya itu nggak pernah di bawah 4,5. Jadi baik, baik, sangat baik gitu. Dan boleh boleh nggak Bu Septi, misal tahun ini saya 4,6, terus tahun depan saya 4,5 turun gitu. Boleh, tapi yang penting standarnya itu masih di 4,5. Atau kalau Bapak Ibu di standar 4, kalau kami ya penilaiannya 4 itu baik ya, biar istilahnya sudah baik gitu ya Pak. Jadi 4 itu bermainnya di situ, nggak boleh di bawah 4. Nah, jadi coba teman-teman lihat hasil penilaian evaluasi Widyaswara itu, kemudian dibikin grafik. Nah, itu saya cantumkan, baik dia saya ikut lomba atau kompetisi apa juga saya masukin Bapak Ibu yang ini. Kenapa? Itu standar penilaian terhadap kepuasan atau gimana cara saya melakukan proses pembelajaran kepada peserta pelatihan saya. Nah, itu dari situ kalau secara logika ya, mereka menilai kan, oh ini peserta aja puas istilahnya dengan cara berlatihnya Bu Septi gitu. Kalau dia di bawah standar, masih jadi pertanyaan. Nah, ini kalau udah dicantumin berarti kan kita udah siap nih. Oh, ini pasang badan nih. Saya loh ngajarnya bagus gitu. Penilaian peserta saya selama saya ngajar bagus. Nah, saya berani pasang gitu. Udah jaminan lah. Saya Widyaswara yang baik-baik aja gitu. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini fatal nih. Kalau kita nggak hindarin. Hindari berselisih dengan penguji dan menjawab pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan lain. Hindari berselisih itu, misal kayak saya nih, sama kayak pertanyaan Bu Erni tadi. Jadi kan penguji saya itu dari LAN, nggak tahu dia yang namanya kelompok tani, nggak tahu gitu kan. Karena di LAN kan nggak ada nggak ada pembahasan tentang kelompok tani kan. Apalagi kalau yang di teknis lebih bagus lagi kayak teman saya yang pengolahan limbah, mereka nggak tahu yang penguji dari LAN itu. Nggak bakal tahu tuh enzim untuk formulasi limbah apa gitu, nggak tahu mereka. Blotong katanya, apa itu blotong, nggak tahu blotong. Itu lebih lebih enak lagi Bapak Ibu, jadi dia nggak akan bertanya tentang substansi isi. Nah, berselisih itu maksudnya apa? Misalnya karena penguji kita nggak tahu blotong, terus kita bersikukuh dengan dengan apa yang kita maksudkan. Misal terjadi miss gitu ya, dia menganggapnya si blotong ini tidak bermanfaat, kemudian bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Terus kita kan karena kita tahu isinya nih, ini kalau dikelola dengan baik ini tidak malah bisa menyelamatkan lingkungan dari kerusakan gitu kan. Nah, kalau dia tetap bersikukuh seperti itu, kita jelasin nih dari awal, apa, Ibu, terima kasih. Pertanyaan Ibu ini sebenarnya sumber inspirasi. Jadi dengan melihat Ibu tertarik dengan yang namanya blotong, berarti saya tahun depan akan coba nih bikin buku tentang blotong supaya semua orang yang tidak tahu blotong jadi tahu. Nah, jadi kita bukan mempertahankan argumen kita terus menganggap, jadi kalau kita berselisih mempertahankan argumen kita tentang blotong, sementara si asesor kita nggak tahu blotong, itu kayak si asesor tuh kayak, ih dia kok kayak gitu ya, apa namanya, kayak ngotot gitu si asesi kita. Nah itu kira nanti apa namanya,
penilaian si asesor kita itu udah kayak ilfil gitu sama kita. Nah, itu dihindarin aja Bapak Ibu. Jadi, wah, berarti blotong ini bisa jadi tren tren topik penulisan buku saya berikutnya nih. Kalau nanti Bu, kan Ibu termasuk yang mungkin tertarik ya dengan blotong dan Ibu kayaknya belum paham nih tentang blotong. Jadi deh tahun depan saya bikin buku tentang blotong supaya orang lain juga tahu yang namanya blotong itu apa dan nanti bisa paham dengan sendirinya setelah membaca buku saya. Kayak gitu menghindari selisih pahamnya dengan penguji ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya dikasih saran kayak saya kemarin itu buku saya memang saya juga malu sebenarnya bacanya karena kalau kalau semakin kita tambah ke sini kan kita semakin banyak belajar ya. Jadi buku yang pertama kita lihat kita ketawain nih, oh kayak gini ya saya dulu nulis buku kok kayaknya ngasal gitu kan. Kedua gitu. Nah, ini kan buku saya yang kelima mungkin ya buku kalau ini belum terbit Bapak Ibu. Jadi ini calon buku yang kelima setelah saya baca ini udah uji kom ini Bapak Ibu saya baca lagi ya Allah ini ngawur nih tulisannya gitu. Jadi nggak apa-apa, misalnya nggak se-perfect yang diminta sama si penguji nggak apa-apa. Jadi itu kita bilang kayak saya kemarin itu saya di komplain Bu Septi, kalau ini mah buku yang Ibu tulis ini bukan buku apa ya? Bukan buku inovasi katanya, tapi Ibu lebih kayak untuk Ibu ngajar di kelas, dibilang gitu. Nah, sebenarnya saya juga kayak ya Allah buku saya disepelein itu kayak nggak terima ya. Dan saya bilang, oh iya Bu, baik. Kira-kira masukannya apa ya Ibu untuk perbaikan buku saya? Nah, nanti setelah ini bisa saya tambahkan supaya kalau pas diterbitin semua orang bisa eh, buku ini bisa lebih baik. Nah, jadi saran mereka itu malah dikasih masukan nih. Jadi nanti tolong Bu Septi itu masukin nih contoh-contoh kelompok tani yang sudah sukses. Jadi nanti bisa dijadikan referensi sama petani-petani yang lain. Nah, gitu. Jadi kita malah dapat masukan Bapak Ibu dari si penguji. Malah jangan jangan sampai kita itu malah mempertahankan buku kita, terus kita nggak mau menerima masukan dari penguji. Jadi baik Ibu, terima kasih. Nanti ke depannya saya perbaiki sebelum apa namanya buku ini diterbitkan. Saran Ibu masuk di akal saya nanti saya tambahkan. Nah, gitu aja Bu, Bapak Ibu ya. Asal masukan yang diberikan itu bersifat membangun. Tapi kalau kayak malah menjatuhkan itu mungkin jangan berselisih lah cara menjawabnya. Jadi kayak yang tadi pertama itu, oh kalau nanti saya bikin buku berikutnya tentang blotong. Nah jadi nggak boleh menganggap remeh mereka juga gitu. Misalnya, ah ibu mah nggak tahu tentang blotong, saya mah tahu gitu nggak boleh. Jadi dengan eh, jawablah pertanyaan yang berselisih dengan si penguji itu dengan apa ya? Dengan bijak lah jawabnya. Nah, itu terus yang ini menjawab pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan lain. Jadi kayak dicecer gitu kita kita jawab tapi kayak dicecer. Kayak misalnya kita ngejawab apa ya? Terus saya kemarin soalnya nggak dapat. Nah, teman saya itu ada. Jadi pas ditanya eh tentang peternakan ya, dia ditanya tentang IB, terus dia jawab lagi pakai istilah. Nah kan si penguji kita ini kan nggak tahu istilah itu, ditanya lagi tentang istilah yang dia jawab. Nah dari pertanyaan itu timbul pertanyaan lain, jadi nggak cocok dong buku ini katanya. Itu malah jadi kayak pertentangan dari argumen yang Bapak sampein di buku ini. Berarti nggak apa namanya bisa timbul bentrokan nih, ketidaksepahaman katanya gitu. Akhirnya kan dia sendiri yang bingung jawabnya terpojok. Jadi tolong pada waktu kita di wawancara atau waktu kita diskusi di presentasi itu hindari menjawab pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan lain. Misalnya gini, ibu menulis tentang apa ya? Tentang MBG. Menurut ibu MBG itu cocok nggak diterapin di Lampung? Nah, ini bertanya tentang pertanyaan terbuka kan? Ya kita jawab aja. Menurut saya cocok. Udah, stop aja di situ. Baru kalau dia tanya lagi, kenapa? Baru kita jawab. Kalau dia nggak tanya kenapa, udah stop aja.
Jadi nggak sampai lama tuh, teman saya nggak nyampe setengah jam di dalam. 20 menit kayaknya dia udah selesai. Jadi itu kuncinya. Dia bilang, dia jawab kalau memang pertanyaan itu bisa tertutup, dia jawab pertanyaan tertutup. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini tipsnya. Oke. Nah, itu mungkin tentang isi dari proposal. Nah, ini ada. Nah, ini kenapa saya mau berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, karena saya sudah duluan ke Madya. Nah, ini saya punya prinsip bahwa jika kita berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, pada waktu nanti uji kom, itu jangan pelit, sharing sama teman-teman juga. Jadi, banyaklah ngobrol pada waktu uji kom. Misalnya, aduh aku deg-degan ya, kayak mana. Jadi, kayak waktu kemarin itu ada berkasnya yang nggak lengkap. Kayak ada yang nggak punya foto, ada yang apa namanya nggak bisa. Dia kan harus bayar tunai waktu itu. Terus teman kita orang ini ada yang nggak bawa uang tunai. Ya sudah saling mengisi lah ya, saling tolong menolong pada waktu uji kom. Itu kenapa? Pada waktu uji kom itu kan lagi tegang-tegangnya kita nih. Kita harus punya support system loh. Support sistemnya siapa ya? Teman-teman kita yang sesama peserta. Ada juga kayak mohon maaf nih, ada Widya Suara yang bareng sama kita itu mungkin dia nggak melek teknologi ya, gaptek gitu. Misalnya, aduh, safety kayak mana ya ini laptop aku nanti bermasalah. Iya sudah, nanti kalau misalnya itu simpan filenya. Jadi kayak saya tuh file saya uji kom itu semua jadi satu folder, itu saya kirim di grup WA linknya. Terus saya simpen di laptop teman saya yang satu kelas. Jadi kalau misal laptop saya bermasalah, bisa pakai laptop teman saya. Kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu, pada waktu uji kom tiba-tiba laptopnya mati. Tanpa kita minta-minta dia mati. Gitu. Tahu-tahu ada aja kesalahannya. Tiba-tiba nge-lag gitu kan. Nah, jadi itu tipsnya tolong menolong dengan sesama teman. Kalau kita menolong, insya Allah Allah juga tolong kita. Nah, ini contoh-contohnya ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini tahapan penulisan. Yang pertama kita tuangkan dulu ide dalam terus kita udah punya ide, kita buat kerangka tulisannya. Kalau saya seperti ini ya. Jadi saya ngide dulu baru nentuin judul. Ada orang yang buat judul dulu baru ngide kayak mana ngembangin dari judul itu. Kalau saya terbalik, saya punya ide dulu baru saya tuangkan dalam bentuk judul. Baru saya ngumpulin bahan, saya melakukan editing, baru saya tulis ininya apa? Bukan tulis ya ini jadi satu nih 4 sama 5 nih. Jadi tambahin gambar, tambahin tabel yang mendukung data-data yang mendukung. Nah, terus harus ada motivasi ya Bapak Ibu karena apa? Biasanya pada waktu kita menulis tuh godaannya banyak. Yang pertama kesibukan, yang kedua mungkin ada kegiatan-kegiatan yang di luar pekerjaan. Kemudian yang lebih parah itu dari kita sendiri. Misalnya, aduh mentok tulisanku. Biasanya itu, aduh hilang apa nggak ada inspirasi, kurang ide. Nah, itu biasanya terjadi tuh. Pada saat itu, kalau kita terus dalam keadaan mentok, udah buku itu nggak selesai nanggung istilahnya. Jadi saran saya kerangka tulisannya dibikin dulu nih yang tahap satu. Jadi nggak hilang ide gitu Bapak Ibu. Kalau kerangkanya sudah ada, walaupun kita hilang ide, misal di bab 3 kita udah mentok nih, nggak ada inspirasi lagi, kita bisa cari dari literasi yang lain atau buka di googling di internet. Jadi ada referensi-referensi, terus kita cari kajian ilmiahnya. Nah, itu bisa kita masukkan. Selagi plagiarismenya tidak melanggar, kita masukin aja. Terus pas dicek dia nggak lebih dari 5% atau 6%, masukin aja. Nah ini, motivasi inilah yang harus kita pertahankan dari awal sampai terakhir draft buku kita jadi. Nah, ini contoh sistematika penulisan draft buku yang saya buat kemarin. Jadi, saya sudah punya kerangkanya nih. Ini kerangka ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya buat seperti ini, baru di dalam cover nih apa, terus sambutannya apa, saya mau bikin kata sambutannya dari siapa, pengantarnya. Kalau pengantar ini
ini ya udah apa seperti inilah kayaknya memang nggak ada rubah-rubahnya. Nah, di bab pendahuluan ini harus saya masukin nih kerangka. Jadi di kerangka inilah intinya apa yang mau dibahas. Berisikan Indonesia negara agraris. Mengapa harus bergabung ke kelembagaan? Apa itu kelembagaan? Itu saya bahas di pendahuluan. Nah, jadi kalau misal saya hilang ide, kembaliin lagi nih di kerangka ini. Tinggal kita ngembangin aja kalau mentok istilahnya. Kemudian bab 2 mengenal kelompok tani. Nah, ini saya tuliskan kelompok tani itu membahas tentang apa. Nanti saya tinggal ngembangin. Terus bab ketiga penumbuhan kelompok. Nah, ini apa aja yang mau dibahas di penumbuhan kelompok sampai ke nomor 8 penyusunan AD ART itu teknis ya sama administrasi. Baru yang ke-10 ini saya tambahin karena halamannya masih kurang. Jadi saya tambahin halaman di kerangka yang 10 itu penilaian kelas kemampuan kelompok. Nah, yang 11 ini udah penutup ya, yang lain-lain. Nah, jadi kerangka inilah yang harus Bapak Ibu susun supaya kalau hilang ide, balik lagi ke kerangka ini, baru cari untuk mengembangkannya seperti apa. Nah, ini proposal saya Bapak Ibu. Pada tahun 2023 nih saya uji komnya. Nah, ini nanti dibuat tayangannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bikin proposalnya dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk PDF dalam bentuk tulisan Word juga iya, terus dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Karena yang Word itu nanti dikumpul, yang PowerPoint-nya ini yang akan kita presentasikan. Nah, ini saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Nah, ini plek tulisan saya pada PowerPoint bantayang saya pada waktu saya uji kom ya Bapak Ibu. Boleh ikutin, boleh juga kalau misalnya ini mah jadul punya Bu Septi, saya punya yang lebih canggih, monggo. Tapi ini bisa jadi contoh kalau misalnya memang belum ada bayang-bayang sama sekali, seperti ini aja sudah standar. Nah, ini acuannya jangan lupa acuan ini dimasukkan ke dalam draft buku, di dalam proposal. Jadi nggak kita itu benar-benar karya ilmiah ya, bukan karya fiksi. Ada acuannya dalam menulis. Nah, ini saya masukin. Dah. Jadi pada waktu saya uji kom saya terbalik ya Bapak Ibu karena mungkin penguji saya itu terlalu baik pada waktu itu. Jadi saya benar-benar berdiri di depan itu terserah saya mau ngapain itu sudah terserah. Jadi saya langsung presentasi proposal baru portofolio Bapak Ibu. Ajaib kan? Udah ngomong banyak baru kenalan. Mohon izin Bapak Ibu saya lupa memperkenalkan diri baru saya perkenalan ini. Jadi nanti mungkin PowerPoint-nya bisa ngikutin punya saya juga boleh. Ini standar banget Bapak Ibu. Nah, ini saya masukin. Ini kenapa saya masukin? Karena ini mendukung dari spesialisasi yang saya punya. Memang saya sekolahnya di jurusan penyuluhan pertanian. Jadi buku itu benar-benar saya kuasain karena latar belakang pendidikan saya memang penyuluhan. Kemudian ini riwayat pekerjaan saya masukin. Jadi ini kan nanti dikirim duluan ya Bapak Ibu, nanti asesor akan baca dulu ini. Walaupun nggak ditanya, tapi mereka udah tahu, oh Ibu dari tahun ini. Nah, saya kan mulai dari 2A nih Bapak Ibu, sampai ke Madya itu memang luar biasa dan kurun waktunya nggak terlalu lama. Nah, itu sudah nilai tambah tuh sendiri penilaian dari si asesor. Terus ini pengalaman pelatihan saya masukin. Terus ini kompetensi yang saya punya saya masukin. Terus, nah ini skill dan pengalaman. Kemudian keaktifan saya dalam organisasi saya masukin. Nah yang penting ini Bapak Ibu, Bu Erni, terus Pak Tuning, Bu Agustina. Ini jangan lupa karya tulis yang sudah Bapak Ibu pernah bikin dituangkan nih di sini. Lebih bagusnya buku. Kalau memang belum punya buku, eh, jurnal boleh dimasukin atau ngikut teman ada teman kita bikin buku kita ngikut dulu lah sebagai tim hore gitu boleh. Buku Nanti jangan modul lupa pelatihan bisa dituangkan nggak, Bu? kalau modul itu nggak bisa. Jadi yang tadi saya pada waktu pas
presentasi saya di komentar kan, ini buku yang Bu Septi buat ini katanya ini mah lebih ke bahan ajar malah gitu, bukan modul, lebih ke bahan ajar ini. Jadi ibu harus tambahin ini masukannya gitu ya. Mereka menyarankan, saya terima aja gitu. Jadi kalau modul-modul buku itu kayaknya belum, modul pelatihan ya Pak, itu belum. Tapi kalau misalnya Bapak bikin modul yang skala nasional, terus dipakai seluruh kementerian atau dijadikan referensi secara nasional boleh. Jadi bukunya sudah skup nasional ya, itu bisa tuh dipakai. Tapi kalau misalnya masih dipakai di kalangan terbatas, dia belum bisa. Izin Bu, kalau artikel yang kita tulis di majalah, Boleh. Nanti ditulis saja. Berarti kan Ibu pernah buat karya tulis ilmiah populer walaupun bentuknya belum buku. Kan dia dari artikel dulu lah buat. Nanti kan dia berkembang menjadi buku. Bisa jadi gini, kalau Ibu pernah bikin di artikel di jurnal atau di tulisan di majalah, itu nanti buku yang Ibu bikin pengembangan dari artikel dari majalah itu juga bisa. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini saya akan mencoba menyusun buku dari artikel yang pernah saya tulis di surat kabar. Ini adalah pengembangan. Jadi draft buku saya ini adalah pengembangan dari artikel yang pernah saya tulis. Boleh. Jadi lebih kalau karya ini harus dimasukkan ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu kan bukan lagi nggak ngerti cara bikin buku, istilahnya cara bikin artikel ilmiah tuh udah tahu kalau Bapak Ibu cantumin nih karya tulis yang udah dibikin. Jadi kan ada nilai plusnya. Oh, dia udah. Nah, ini kan buku saya udah 4 nih saya masukin di sini. Oh iya, udah bisa bener dia ini bikin buku karena bukunya udah 4 gitu kan. Padahal kalau saya buka buku saya dari yang kiri, kanan, kanan, kanan saya ketawa sendiri. Karena tulisannya ini saya baca aduh, kok malu saya ngeluarin buku saya yang pertama, saya baca yang kedua, aduh acak-acakan tulisan, aduh malu ngeluarin kedua, sampai ke yang terakhir yang spesimen pun ini saya masih malu ini mau promosiin ke teman-teman juga saya masih kayak aduh malu lah tulisan saya ini kayaknya ecek-ecek banget gitu. Kenapa? Karena kita sudah semakin paham cara bikin buku. Tapi kalau kita misalnya ah udah buku saya yang ini mah udah keren, udah keren, udah keren gitu kan. Berarti kan kita itu nggak ada peningkatan, nggak ada proses pembelajaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan semakin kita bertambah kapasitas, terus kita mengevaluasi kita yang lama, pasti itu ada kekurangan-kekurangan dan kalau kita apa namanya dapat pengalaman yang baru setelah kita sesuaikan dengan yang punya kita itu kita masih harus banyak belajar berarti kita semakin berkembang semakin luas cara berpikir kita. Tapi kalau kita menganggap yang punya kita yang lama contoh buku saya ini, oh ini mah buku saya udah keren udah lengkap, padahal kalau kita buka kita dapat lagi pembelajaran yang baru pasti ini banyak kurangnya. Belajar itu kan dia dia terus ilmu itu nggak stagnan tapi dia terus berkembang. Tapi kalau kita ngerasa punya kita ini di tahap paling bagus, paling oke sudah habislah kita. Berarti kita itu tidak ada peningkatan kapasitas. Oke, nah ini yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu penilaian peserta terhadap saya. Nah ini. Di saya pernah ngajar terendah ada 4,2 tapi nilai rata-rata saya yang tertinggi nah seperti ini. Ini saya masukin. Ini sampai di 2023. Alhamdulillah di 2024 2025 terus naik Bapak Ibu tidak pernah di bawah 4,5. Nah, jadi ini saya masukin kenapa setiap saya ada lomba-lomba atau ada kompetisi saya masukin ini. Walaupun nilainya nggak terlalu bagus ya di awal-awal saya jadi Widya Suara, kan dia semakin sini semakin baik. Ini dimasukin aja Bapak Ibu kalau punya datanya, mintain sama petugas evaluasi. Dah, itu Bapak Ibu sharing pengalaman yang pernah saya alamin dan juga
pernah dialamin sama teman-teman yang saya rangkum jadi materi saya pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini saya baca dulu chatnya ya Bapak Ibu. Yang akan naik ke jenjang madya Romana bukan ya? Hah. Untuk buku jika sudah diterbitkan artinya tidak bisa ya Bu, harus dalam bentuk draft buku betul. Jadi nanti draft buku yang Bapak Ibu kirim ke panitia atau kelan itu nanti akan dilihat Bapak Ibu. Kalau dia sudah diterbitkan nanti keluar Bu, Bapak Ibu buku judulnya. Dan itu nggak boleh ya, Pak Perdana, Pak Perdana Arisudewo. Jadi nggak boleh ya yang sudah diterbitkan ya Bapak Ibu. Kemudian Bu Agustina Catur, bolehkah dalam bentuk buku saku? Apakah UKOM sesuai perlan nomor 1 dalam bentuk KTI-nya buku betul? Jadi uji kom yang ke Madya ini bentuknya buku ya Bapak Ibu bukan jurnal. Mereka mintanya buku. Kemudian dalam bentuk buku saku boleh. Buku saku itu kan kecil ya kalau buku saku. Nah ini persyaratan minimalnya adalah B5. Jadi buku saku belum boleh. Terus plagiarisme atau biasanya iya betul. Kalau jurnal 20%, ada yang menetapkan maksimal, ini beneran 5% Bu. Ya ini yang punya saya Bapak. Jadi kalau kalau yang untuk jurnal 20%, nah ini berarti masih boleh. Jadi ada ketentuannya. Kalau saya memang kemarin itu nggak nyampe 4 plagiarisme saya. Memang saya pakai bahasa-bahasa saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi bahasa-bahasa apa namanya bahasa masyarakat yang biasa saya kalau itu kan nggak terbaca plagiarisme. Misalnya kayak pengertian kelompok tani adalah wahana untuk itu. Nah itu saya ubah. Saya ubah kayak bahasa saya sendiri. Soalnya sekelompok petani yang bergabung. Nah, itu kan sudah berubah tuh tulisannya. Nah, itu saya juga tidak terlalu banyak mengulang-ulang tulisan gitu. Jadi bab 1 saya itu ringkas. Terus lebih banyak saya masukin kayak contoh-contoh nama-nama kelompok tani itu yang saya masukkan. Jadi alhamdulillah plagiarisme saya tidak banyak. Kemudian, mana lagi ya? Izin Ibu untuk kepentingan draft buku ini boleh dari studi pustaka, boleh. Jadi studi pustaka yang Bapak Ibu populerkan, dirangkum jadi satu, kemudian ditulis dengan bahasa kita sendiri menggunakan kaidah baku. Boleh dicampur bahasa umum boleh. Nah, ini boleh dari studi pustaka. Kemudian dalam menulis draft buku harus haruskah perorangan atau boleh tim? Boleh tim. Boleh tim ya, Bapak Ibu. Kayak saya ini, buku saya itu sebenarnya tulisan teman saya. Tapi saya ikut di situ sebagai tim horenya, tukang editing. Tapi memang saya juga istilahnya memang background saya di penyuluhan, jadi saya tahu. Saya substansinya saya paham. Boleh, boleh tim. Tapi pada waktu Bapak Ibu melakukan presentasi proposal buku, jangan dicantumin nama temennya. Jadi nanti pada waktu wawancara baru disebutkan. Ini nanti insya Allah buku saya ini akan saya lihat lagi Bapak Ibu dan ini nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan saya sehingga buku ini akan bertambah lagi hasanah di dalamnya. Boleh seperti itu. Terus mana nih? Berarti bagus dong. Apa ini? Oh ya, monggo yang mau sholat. Bahan tayangnya apakah berkenan dibagi? Pak Bayu sudah di ini di LMS sudah dimasukkan ya Pak Bayu? Bisa ngaksesnya? Kalau enggak nanti Ya saya bisa Bisa Bu, di-download aman Bu. kayaknya, Bu. saya masukin Boleh Bu. Boleh, Bu. Siap. Sudah siap. klik-klik download, nggak bisa, nggak berhasil. Izin bertanya, buku yang ditulis bisakah dari KTI hasil penelitian? Loh, boleh banget ini, Bu Lia. Boleh banget. Jadi KTI Ibu, misal dari
hasil kajian atau dari jurnal, terus dari hasil penelitian, mau Ibu publikasikan dalam bentuk buku populer. Jadi bahasanya jangan bahasa jurnal. Jadi bahasanya berkembang jadi kayak bahasa bahasa yang mudah dipahamin lah. Oke, saya share. Siap. Oh, saya kira udah pada punya materinya. Pantesan yang nanyanya nggak banyak. Kalau bisa Buku antologi. iya izin Bu, Ah, kalau bisa di-share juga ya. contoh draft bukunya dan proposalnya. Ah, siap. Kalian Buku di-share ya, Bu. antologi siap. Buku antologi itu yang kayak mana ya? Antologi itu Bersama-sama, satu Bu. buku ditulis banyak orang, Bu. Banyak orang, Bu. Oh, Jadi ada boleh. subbab-subbab sendiri di situ. Nah, contoh ya, buku buku rame-rame istilahnya ya. Hmm. Jadi buku rame-rame misalnya budidaya kelapa sawit. Contoh ya, ini karena yang saya kuasain kan pertanian ya Bapak Ibu. Budidaya kelapa sawit nanti ada yang nulis si A, si B nulis di persiapan lahan. Si C, si D kan semai persiapan benih. Terus si E, si F nulis di persiapan lahan. Terus si G, si H di penanaman. Bolehkah itu? Boleh, tapi ya harus ibu atau bapak kuasain nih si tulisannya Berarti itu. berarti yang di bab yang kita tulis harus 50 halaman juga ya. Iya, Betul dia ya. minimal ya Ibu, minimal Ya. 50 halaman, minimal. Jadi nanti buku antologinya itu dikumpulin dulu materinya, terus eh, Ibu jadiin satu, terus Ibu harus kuasain nih, jangan jangan per part-part aja. Jadi buku antologi itu kalau apa temanya sudah berbeda sulit nanti Bu. Jadi kalau dia masih satu skema, satu tema kayak budidaya kelapa sawit, boleh. Jadi itu satu paket tuh buku draft bukunya tentang budidaya kelapa sawit. Tapi kalau udah kayak buku antologi kayak bunga rampai yang temanya sudah beda-beda, nggak bisa ya. Terus modul-modul bolehkah? Boleh. Sebenarnya saya juga dari modul pembelajaran. Cuman saya lebih ke saya tuangkan dalam bentuk buku. Jadi sudah bahasanya sudah berubah dari bahasa modul. Contoh kalau di modul itu kan benar-benar kayak kita mau ngajar nih teknisnya. Nah, tapi kalau dia di buku itu bahasanya bahasa kayak orang baca buku, bahasa pasif lah ya. Kalau kita modul kan bahasa aktif, lakukan penanaman. Nah, tapi kalau dia bahasa buku, misalnya tanaman yang bibit yang telah siap untuk disemai, kita lakukan penanaman. Nah, itu kan bahasanya sudah berbeda tuh. Tinggal cara penuangan dalam bentuk bukunya aja ya, Bu Lasmi. Terus mana lagi mengenai angka kredit Bu, tadi disampaikan berapa jumlah angka untuk naik ke 4A dari ahli media. Oh ini saya nanti saya lihat dulu ya Bapak, Bapak Pak Alfred ada di WAG nggak? Ada Bu, ada. Oke, nanti saya tanya dulu ya Pak, karena saya kan sudah tidak kalau yang Pak Ikhwan kemarin itu masih dia pertengahan antara pak yang lama dengan yang terintegrasi itu masih itu yang dilihat. Kalau yang sekarang saya belum paham. Nanti saya tanya dulu ya angka kreditnya berapa. Siap Bu. Takutnya berbeda nanti salah penjelasan saya Pak. Kalau saya kemarin masih di 400 Pak. Masih yang lama ya angka kredit lama. Terus nanti kalau misal nih udah lulus uji kom, Bapak Ibu, itu jabatannya dulu yang keluar SK, baru nanti SK pangkatnya. Jadi terbalik kalau sekarang. Kalau dulu itu katanya pangkat dulu 4A, baru dia bisa madya. Kalau sekarang nggak bisa 4A kalau belum madya. Jadi dibalik sekarang. Jadi harus keluar dulu SK fungsionalnya, baru nanti Mhm. SK 4A-nya keluar. Kalau tadi Juga bulas SK jabatan dulu, Bu Selvi, betul, sebelum iya, SK pangkat. betul. Nah, kayak tadi Bu Lasmi kan sudah 4A tuh, cerita Bu Lasmi tadi saya udah 4A Bu. Jadi saya mau ikut yang eh Madya. Lanjut. Kenapa? Karena Bu Lasmi ternyata impasing. Impasing dari pertama dia jadi WI itu sudah di 4A. Nah, itu beda.
Nah, Mas, saya tanya tadi sama Bu Lasmi adakah tugas tambahan kayak kalau di kami ya, karena eselon 3, jadi Katimker kami itu walaupun dia 4A, dia nggak bisa naik ke jenjang madya. Karena kalau ketentuan di eselon 3 itu Katimker memang jabatannya mentok di muda. Dia nggak bisa naik ke madya. Nah itu jadi yang kayak kayak gitu itu kan dulu kita belum ada ya Bapak Ibu. Sekarang ada. Nah itu harus banyak referensi, harus banyak baca kita. Izin Oke, bertanya Kak Bu Selvi. monggo silakan Ya, Bapak. Bu Septi, saya kebetulan ini bukan naik jabatan ya. Ujikomnya memang perpindahan ini. Saya Oh, saat ini kepala balai ini di oh, Balai oke. Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, Oh, tapi ada sedikit cerita yang mungkin ada masukan teman-teman. Saya kan dulu WI-nya udah sampai madya, Bu. Dari 3A sampai 4A 2019. Terus di ke 4, cuman kurang 1 bulan. Waktu itu lembaga kami tidak boleh ada Widyaswara, Bu. Sehingga saya dimutasi dari Widyaswara ke Widya Prada. Widya, 2021, mohon maaf. 2021 April harusnya SK4B terbit, tapi kurang 1 bulan SKWP-nya terbit sehingga tidak diproses 4B WI. Nah, mm-mm. 1 tahun di WP, saya mengumpulkan angka kredit sampai 4C. Tapi kan karena belum 4B, naik dulu ke 4B ya. Pas SK4B 1 April 22 mau terbit, 1 bulan sebelumnya saya dilantik kepala ini. Nah, yang menjadi persoalan saat ini kan saya kalau mau kembali fungsional kan bisanya ke WP, tidak bisa ke WI ini. Padahal saya cek di AV anggota Asosiasi Widya Suaranya masih aktif. Saya tidak bisa kembali ke WI, terus usia saya saat ini kan batas akhir untuk ke Madya ya 54. Saya makanya ikut uji kompetensi saya Septiana yang pertama ini terkait Yaris. Saya kebetulan waktu Widya Suara itu mengelola majalah dari sehingga angka kredit paling banyak dari publik. 3 bulan itu pasti jurnal saya terbit karena memang saya yang ngelola sendiri. Terus majalah juga tulisan tiap bulan terbit gitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, saya belum pernah nulis buku. Tahun 2015 saya punya makalah terkait ketika membuat laporan penelitian tindakan kelas untuk guru-guru dengan strategi saya tuning nama saya, tapi itu menjadi strategi, Bu. Alhamdulillah menjadi WI berprestasi nasional ya. Terus banyak memfasilitasi guru yang naik ke 4B, 4C, 4D termasuk pengawas dalam menyusun laporan penelitian karena saat itu eh, angka kredit masih meminta pengembangan profesi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, makalah ini saya sudah lombakan, sudah saya publikasikan. Kalau sekarang saya buat jadi buku untuk ujikom, boleh enggak? Ini yang satu ya. Terus yang kedua, Bu, di tahun 22 sampai sekarang kan saya enggak bertugas WI ya. Walaupun saya juga masih mengajar untuk peningkatan kompetensi guru karena saya dilantik itu enggak punya pegawai, Bu, di Papua Oh, Barat. Jadi dilantik kepala, enggak punya kantor, enggak punya staf, enggak punya pegawai, dan awal tahun itu enggak punya DIPA. DIPA-nya baru di akhir tahun ya. Sehingga kalau ada permintaan fasilitasi dari dinas untuk peningkatan kompetensi guru, ya mau tidak mau, meskipun saya kepala, rasa WI-nya masih kuat. Tapi karena saya kepala kan RBPMD, RP termasuk evaluasi narasumber ya, itu tidak dilakukan ini. Nah, ah, iya. kira-kira saran Bu Safety yang kedua untuk penilaian kewidyaswaraannya ini saya dapat dari mana ini? Apa saya harus flashback sebelum
kepala waktu 2021 ke bawah ya, nyari nilainya atau seperti apa? Mungkin itu Bu Safety 2 poin utama ini yang ingin mendapat masukan ini. J. Wah, seru ya Pak pengalaman Gitu. Bapak. Bapak, kalau mohon izin, usia panjenengan berapa, Pak? Sekarang 54 nanti November Bu. Oh, Bapak, 53 lewat ya. sepertinya, sepertinya ya Pak ya, Gitu. kalau kemarin itu ada teman kami dari BBPP Lembang, Kak Siap. Cece namanya. Jadi Pak Cece ini ikut yang Madya juga. Nah, Gitu. beliau itu usianya 50 ya, 50. Nah, ini bukannya ini ya Pak ya, nanti bisa Ya, Bapak enggak apa-apa. tanyakan lagi nih sama teman-teman di kepegawaian bahwa batasnya itu nanti pada waktu pelantikan itu usianya 50 Bapak. Jadi Pak Cece ini ikut uji Komadya itu cuman buat refreshing aja, ketemu sama teman-teman. Jadi begitu beliau selesai uji kom itu disampaikan sama si asesornya, Pak Cece, mohon maaf Bapak, berkaitan dengan Bapak untuk uji kom ke Madya, kemudian Bapak sudah lulus, ini ada batasan usia, jadi usianya itu 50. Nanti Bapak bisa lihat di Enggak, kalau dari LAN-nya Bu, edarannya, karena saya kan dari eselon 3 ya Bu, Oh iya ya, itu bisa 54. dipakai. Iya, Iya, itu bisa kalau dipakai, Pak. dari fungsional memang yang Ibu Ya, sampaikan tadi. betul. Oke, benar. Lanjut terus, Baik. Pak. Nah, yang pertama itu dari artikel-artikel Bapak boleh, boleh. Jadi nanti Bapak kembangkan, walaupun Bapak belum punya buku, prestasi-prestasi Bapak itu kan sudah banyak tuh segudang, itu dicantumin, Pak. Jadi kekurangan Bapak belum punya buku itu bisa tertutupin dari karya-karya Bapak yang lain, prestasi-prestasi Bapak yang lain. Kemudian untuk masalah kewidyaiswaraan Bapak, angka kreditnya nanti bisa ditanyakan, mungkin bisa pakai pak yang terakhir selama Bapak jadi widyaswara. Sudah Bu, Nah, kayaknya lebih di 4C nih. iya, dah. Jadi kan istilahnya Bapak sudah punya bekal itu untuk apa ikut ke Madianya sudah punya gitu. Iya. Itu aja dulu Tapi Bapak ya. ya siap, baik. Terus yang penilaian tadi gimana Bu solusinya Bu? Yang penilaian tadi, jadi kalau bapak kan bapak Ya, nggak ada nggak ada berkas evaluasi ya, yang betul. simpel aja lah ya, Iya. berkas evaluasi nggak ada. Bapak bisa yang tadi bapak ceritain bahwa kita nggak punya DIPA tapi masih bisa ngajar, kemudian hasilnya, nah lebih baik malah dampaknya Pak. Misal nih, tadinya guru-guru itu mereka nggak pernah bikin apa ya, PTK ya apa sih namanya kalau Iya, guru. PTK, Nah, penelitian tindakan, ya itu nggak, KTI-nya. mereka nggak pernah dan nggak tahu. Tapi selama dipakai, selama saya jadi kepala ternyata Iya. bisa saya sambil eh istilahnya peningkatan kompetensi pegawai, saya yang memberi masukan. Alhamdulillah sekarang tadinya nol guru yang bisa menghasilkan PTK, sekarang sudah ada 10 PTK. Itu dibikin Pak, dibikin di satu slide, itu bisa Bapak tunjukkan nih, ini loh saya, walaupun saya bukan widyaswara, saya tidak lagi di jenjang jabatan widyaswara, Media tapi suara. saya jiwa widyaswara saya itu masih ada, dan Masih ini ada. dampaknya gitu dari yang tadinya. Kalau ini Bu, izin saya potong ini. Saya kan tahun lalu diikutkan diklat PKN 2 ya Bu. Heeh. Alhamdulillah dapat penghargaan dari LAN teristimewa 4 Oh iya se-nasional ini. keren. Nah, Masukin program Pak. saya Bu, proyek perubahan saya itu namanya program peduli guru Bu. Jadi dengan minim biaya, kalau di Papua untuk diklat guru, saat saya mengundang guru itu satu orang membutuhkan biaya 2,5 Bapak Ibu, karena transportasi darat, laut, udara ya, itu kalau di rata-rata. Sehingga di kita itu hanya
bisa memfasilitasi 13% guru. Nah, saya menggagas namanya program Peduli Guru, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan bank, dengan CSR, perusahaan-perusahaan, itu bisa menekan biaya. Jadi saya menyiapkan mobil Bapak Ibu, Bupati menyumbang mobil, saya lengkapi fasilitas dengan tenaga pengajarnya, baik dari dosen atau dari sukarelawan. Ini masuk ke sekolah-sekolah. Nah, alhamdulillah di 3 bulan itu kami bisa memfasilitasi guru 3T sampai 3.300. Itu yang Keren. menjadi praktek baik sehingga mungkin menjadi penilaian teman-teman Widya Suara Diklat PKN ya, mendapat apresiasi tadi. Kalau yang itu saya Istimewa. masukkan ke situ boleh enggak itu? Boleh dong, boleh. Nanti Bapak masukin di portofolio boleh. Kalau saya kan kebalik kemarin itu ya Pak waktu Iya, uji kom. Jadi saya udah ngoceh banyak. Saya belum kenalan. Nah siap. ini itu bisa Bapak taruh di depan di portofolio Bapak. Baru nanti membahas tentang buku yang mau Bapak angkat. Iya. Nah Jadi ini untuk bagus mengganti tuh Pak. nilai tadi ya Bu ya, Betul, bisa. Siap. betul. Karena Baik, kok terima kasih Bu. mantap. Karena kalau saya kan penilaian oleh peserta pelatihan, Pak. Kalau Bapak kan Iya, sudah dinilai sama masyarakat itu, sama si iya. apa namanya sesama teman-teman yang guru juga. Itu malah Siap. lebih baik. Salut saya, Pak. Keren. Makasih loh Bapak, Ya, pengalamannya sudah dibagikan ke terima kasih kita. Bu. Oke, ini saya lanjut. Kalau instrumen yang kita pakai di buku sudah standar, apakah akan jadi plagiat ketika dicek? Nah, ini kalau dia ini tips ya, Bapak Ibu, kalau misalnya instrumen itu dia sudah standar, begitu dicek kan kata-katanya sama tuh ya. Nah, caranya supaya dia tidak kena plagiarisme itu dijadikan gambar. Si instrumennya tadi itu dijadikan gambar, Bapak Ibu. Itu tidak akan terbaca plagiarisme. Pengalaman saya ya, Bapak Ibu, nggak tahu kalau nanti berubah lagi ya. Jadi kayak eh kalau kemarin itu ada belangko form penilaian kelompok, itu kan isinya tulisan wawancara. Itu kalau kita masukkan ke dalam bentuk mentah-mentah formnya, itu kena banyak plagiarismenya. Nah ini caranya saya jadikan gambar, saya bentuk jadi JPEG, yaitu saya lampirkan ke dalam bukunya. Itu tidak kena plagiarisme ya, Bapak Ibu. Itu aman. Untuk instrumen ya, karena memang instrumen ini kalau kita pakai plug, kita masukkan ke dalam tulisan, itu jelas kena plagiarisme. Kecuali kalau instrumen ini memang belum ada dipakai secara umum. Contoh kayak kalau di penilaian kelompok itu jelas sudah terpakai ya Bapak Ibu, karena kan banyak ya kelompok-kelompok tani di Indonesia. Tapi kalau misalnya instrumen itu dipakai eh, hanya untuk misal penilaian lokal atau penilaian sebagian, misalnya cuman beberapa UPT yang pakai, mungkin belum kena ya. Tapi kalau dia memang sudah sering dipakai, apalagi sudah sering dijadikan referensi, nah itu apa namanya kena plagiarismenya kena. Itu tekniknya. Jadi kalau saya ini memang akalnya panjang, saya nggak terlalu pinter Bapak Ibu, tapi saya berusaha untuk mengendalikan apa materi-materi yang ada di sekitar saya itu supaya bisa mendukung saya. Jadi kayak tadi instrumen yang saya pakai itu saya jadikan gambar, baru saya masukkan di buku. Atau instrumen itu tidak semua saya masukkan, saya potong sebagian, tapi dalam bentuk memang sudah standar form, saya masukkan judulnya aja atau covernya aja. Jadi untuk menghindari plagiarisme, makanya tadi plagiarisme saya tidak terlalu tinggi, karena saya kendalikan. Kalau dia terbacanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk abjad alfabet, nah, itu saya usahakan tidak dalam bentuk alfabet yang masuk ke dalam buku saya. Kemudian lanjut, Bu, izin bertanya, apakah ada minimal halaman buku? Ada 50 halaman ya. Kalau buku pelajaran bisa nggak, Bu? Oke, untuk dokter-dokter gitu boleh.
Jadi nanti bukunya itu dibikin kayak buku LKS ya. Kalau saya kan nggak tahu ya kalau buku dokter ya. Tapi kayak LKS atau buku tugas itu. Nah itu awalnya saya bilang bisa. Jadi saya bikin kayak begitu kan. Ternyata pada saya uji kom itu keluarlah yang disebut. Nah ini lebih cocoknya jadi buku bahan ajar gitu kata penguji saya. Ini belum bisa Bu. Kalau misalnya Ibu bikin terlalu banyak seperti ini maka ini akan jadi bahan ajar, bukan buku. Jadi kalau kayak bikin kayak LKS, bikin kayak buku buku-buku teknis itu hindarin ya Ibu. Mungkin bisa dijadiin sebagian lah apa namanya buat apa pendukung, tapi nggak boleh buat dijadikan bukunya. Bukunya harus yang berupa narasi ya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya. Jadi kalau saya kan lebih suka teknis ya, buku itu tep 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 gitu kan. Nah ternyata itu nggak bisa. Jadi harus bukunya itu adalah buku kajian, buku analisis ya. Ada 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 pendapatnya di situ, ada pengolahan datanya di situ. Jadi kalau kayak model saya atau kayak punya Bu Melani yang bukunya teknis gitu ya, langsung step gitu kan, langkah-langkah sehingga mudah dipelajarin gitu kan, itu belum bisa. Jadi harus bukunya buku kajian, buku sifatnya kayak buku narasi lah ya, buku narasi yang ada analisis di dalamnya, ada pengkajian di dalamnya gitu. Jadi kalau buku kayak buku teknis belum belum bisa, nanti bisa diminta perbaikannya banyak. Boleh, kalau misalnya mau tetap nekat mau dibuat jadi draft buku boleh, silahkan Bapak Ibu, cuma nanti perbaikannya yang banyak. Bu, kemarin aku muda, tahun ini mau ke Madya, pindah jabatan, betul. Ini kan uji kom itu dari muda mau ke Madya, betul. Terus, mana lanjutannya? Oh, nggak ada. Ya, benar. Ini kalau uji kom ini dari muda ke madya. Nanti SK yang dimasukin sebagai persyaratan adalah SK mudanya ya. SK mudanya, SK terakhirnya. Nah, baru nanti surat rekomendasi. Jadi nanti tuh ada di materi portofolionya Mbak Ane ya. Ya, bisa ditonton lagi. Nah, ini tadi record ini di saya nanti saya share ya Bapak Ibu. Kalau tidak tersimpan di saya nanti ke teman-teman yang ini eh tim teknisnya, panitia. Kemudian apakah absen di pertemuan hari ini? Nah, ini juga tanya sama panitia. Kalau yang meriksa plagiarisme ini dari mana Bu untuk draft buku ini? Apakah dari tim penguji? Nah, ini kita pakai aplikasi dulu sebelum kita kirim draftnya. Kok dibuka, Dek? Mau beli goreng? 10.000 ya. Nah, ini itu kita uji dulu dari kita dulu. Kita uji pakai aplikasi plagiarisme kan banyak ya, pengujian plagiarisme. Pakai dulu itu Bapak Ibu. Baru nanti pas di setor kita sudah tahu berapa sih tingkat plagiarisme kita. Nah, nanti dari yang sudah kita kirim itu diperiksa lagi nih sama si asesor kita. Sebelum mereka ngasesi kita di hari uji kom itu di hari H, itu mereka udah dikasih bahan kita ini seminggu biasanya sudah dikasih. Jadi mereka pelajarin dulu nih bahan kita, nggak ujuk-ujuk pas kita hari H baru disodorin. Jadi udah diperiksa dulu nih, mereka udah punya bahan mereka yang mau disampaikan sama kita nanti. Jadi apa namanya masih ada kesempatan kita rapi-rapi, itu kan jedanya 2 minggu ya, itu dia seminggu seminggu itu sudah dikasih sama si penguji. Yang terhormat panitia, mohon di-share link daftar hadir. Terima kasih. Oke, selain ini ada lagi yang mau ditanyain nggak? Saya share dulu lah ya, apa namanya materinya. Soalnya saya ini kelihatannya muda aja Pak, masih 17 tahun, tapi ini lemot, sudah kebanyakan yang diingat jadi mudah lupa. Kalau nggak langsung dikerjain, biasanya saya udah nggak ingat lagi. Hari ini ya udah selesai hari ini gitu.
Oke, saya kirim ya, Bapak Ibu. Ini saya kirim yang versi bahan tayangnya saya kirim, yang versi PDF-nya saya kirim. Oke. Oke, lagi proses ya, upload. Nah, lagi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sambil nunggu Izin selesai Bu upload, kita mulai. Septiana, berarti Oke. draft bukunya mulai dicicil sekarang boleh ya Bu ya? Iya, no. Kalau saya kan memang jalan pintas, Pak. Cuman seminggu saya bikin draftnya itu Ya. selesai. Karena apa? Karena memang sudah ada bahannya. Kalau Bapak Ibu usahakan dari jauh-jauh hari. Kayak kemarin teman saya itu Pak Pradoto sama Pak Ikhwan. Begitu saya selesai uji kom sama Pak Sutoyo, kami langsung serahin nih bahan kami ke mereka. Ayo kamu orang bikin. Jadi kita Alhamdulillah kita di kantor ini ya Bapak Ibu, kita saling dukung sama teman. Jadi kayak bahan saya tuh udah saya kasih mentah-mentah nih. Semuanya saya kasih sama Pak Ikhwan sama Pak Pradoto. Mereka udah mulai nulis. Terus saat mereka nulis itu juga nanya, ini kayak gini kalau ini gimana, gimana. Nah, jadi kita tuh eh, saling support lah. Ya, Alhamdulillah kami berempat sudah selesai di Madya. Tinggal ada dua lagi yang belum, tapi masih lama mereka. Itu juga udah kita mulai share. Kayak kan saya ada lagi nih di bawah saya namanya Bu Septi juga, kembar nama kami. Jadi bahan saya itu saya kasih sama dia. Dia udah mulai nulis sekarang. Walaupun kayaknya dia masih 4 atau 5 tahun lagi nih ke Madya. Terus, ya sebaiknya kita mulai cicil membuat draft bukunya ya, Bu. Ya benar ya Pak Tuning, dicicil. Ya sama lah kayak kita mengangsur mengangsur pekerjaan, yaitu yang takutnya itu begitu kita hilang inspirasi sudah mentok, stres kita nggak bisa nerusin itu yang bahaya. Kadang-kadang udahlah ganti tema, bikin lagi dari awal. Nah, itu menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, kalau kita misalnya kayak di Balai Lampung ini nggak banyak kegiatan, enak. Kalau pas kegiatannya numpuk, nggak kepegang, wayahnya kita dipanggil uji kom, kita belum selesai. Bu, saya baru dilantik WI Muda pada Oktober tahun kemarin dengan golongan 4A. Kapan saya bisa mengikuti uji Komadia ya? Oh, ini Bu Dewis. Jadi kalau dia eh, jabatan itu minimal 2 tahun. Boleh naik jabatan, boleh. Jadi Komadia sudah bisa, asal dia udah 2 tahun di Muda. Bukan udah 2A, udah 4A. Udah boleh. Kalau tahun kemarin 2024 ya, 2024, 2025, 2026 tahun ini Oktober baru 2 tahun ya. Berarti tahun 2027 Bu baru bisa ikut uji Komadia. Tolong dilihat-lihat Bapak Ibu, sekarang kita itu kan berpacu dengan formasi ya kuota. Kami itu kayak apa ya? Kayak ikut ikut AFI, ikut apa namanya kalau yang dangdut itu akademi gitu kan ya, nangis waktu teman kita tereliminasi gitu, padahal dalam hati kita senang ya. Ih, alhamdulillah kuotanya bisa diisi. Jadi kita itu kayak begitu sekarang Bapak Ibu, rebutan jatah, rebutan kuota. Karena kalau nggak ada kuotanya, walaupun kita lulus uji kom, nggak bisa kita eh, pengangkatan ke jabatan itu. Contoh misal, contoh ya, misalnya di Balai Lampung, di Kementerian Pertanian ini, kuotanya udah tinggal satu, sementara yang lulus 2 orang. Ya, berarti salah satu ada yang tidak bisa ke Madya, walaupun sudah ikut uji kom. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya belum bisa masuk LMS Bu Desti. Oke, Bu Desti tolong. Izin Bu, kalau bisa kirim di grup aja Bu. Sudah. Sudah bisa di-download belum materinya Bapak Ibu? Pak Belum ada yang Ata, masuk sudah di bisa. chat, Bu. Gimana? Belum ada di Belum ada chat yang Bu. masuk Oh di chat iya, Zoom belum ada mohon yang masuk. maaf. Rupanya belum saya klik kirim. Ini lagi loading.
Lagi loading, Bapak. Ternyata kirimnya belum saya pencet. Sama kayak saya kirim WA sudah banyak-banyak. Saya sudah bilang saya sudah kirim, ternyata belum saya pencet enter. Ya, sebaiknya di Oke, LMS sih, Bu, dikirimnya supaya J. masuk Kalau semua. di LMS sudah ada, sudah diupload. Nah, ini di chat sudah saya kirim ya. Oke, sudah bisa di-download Bapak Ibu. Contoh draft enggak Oh, ada Bu draftnya Septi. siap. Tapi jangan diketawain ya Pak. Tadi seperti yang saya Iya. jelaskan, Bapak Ibu, saya juga malu lihat tulisannya. Iya. Jadi nanti silakan dikembangkan dari draft-draft yang kami punya. Ini ada punya teman-teman juga saya masukkan supaya jadi referensi Iya. tulisan. Bentar ya Pak. Sebentar mana ya. Wah, banyak ini draft bukunya. Oke, terus bentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu ini. Setelah saya dapat uji kom, kan ini saya share pengalamannya ke Bapak Ibu. Jadi yang tadi kita diskusikan itu untuk ngelengkapin contoh proposal buku yang kami kirim. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah Terima bisa kasih, Bu. Makasih di-download. Bu Septi. Ya, nanti kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di tag aja saya di grup WAG ini kita ya, Bapak Ibu ya. Baik, makasih Bu Septi. Siap. Semoga Bapak Ibu bisa ikut uji kom dan insya Allah kami Amin. doakan bisa Amin. lulus. Amin. Ya Rabb. Rekomendasi. Makasih, Bu. Siap. Ini Mbak Des, kami gabung lagi ke yang besar atau selesai? Halo. Eh, mungkin ini selesai aja ya, Bu, ditutup aja karena ini Oh, peserta udah siap. kan. Dan kalau mau ke Zoom besar dulu nggak apa-apa gitu, tapi di sini ditutup aja. Ah, siap. Makasih Bu Derma. Bu Derma lagi di jalan. Ah, Bu, lagi di jalan. iya nih, lagi jalan. Cari takjil. Saya di itu departemen
8 sudah masuk Oh, untuk siap. Mas Makasih Yai. Bu nemenin kami. Ya, ya, ya. Dari awal sudah standby kayaknya ini panitia. Makasih banyak ya Ibu. Baik Bapak Ya, Ibu Bu semua. Sakti, makasih. Ya, Terima kasih sudah mengikuti kelas kita siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan siang hari ini membawa manfaat, menjadi berkah buat kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kata-kata saya, tingkah laku saya, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama, kasih, Bu Bu. Lis. Sama-sama, Terima Bapak. kasih.